kasih rekan-rekan semua. Hari ini kami selaku kuasa hukum dari Bapak Nandar CS yang mana minggu-minggu ini Bapak Nandar tengah menghadapi satu persoalan yang berkaitan dengan terkait dana kompensasi yang diberikan oleh Bank Jabar Peduli dan Basnas atas program Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dedi Mulyadi yang memang baru ini banyak berkembang informasi di masyarakat. Pertama-tama kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Bapak Nandar CS selaku Ketua KPSU 02 Jalur Cisarua merasa prihatin dengan terjadinya peristiwa ini. Tapi tentunya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak hukum yang sama, beliau juga memiliki hak untuk melakukan hak jawab terkait pasca beliau melakukan klarifikasi kepada Bapak Haji Dedi Mulyadi atau yang dikenal dengan Kang Demul selaku Gubernur Jabar. Kami juga tidak lupa mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jabar melalui beliau, perhatian beliau dan kepedulian beliau kepada para supir angkot di Kabupaten Bogor merupakan satu kepedulian orang tua terhadap anak-anaknya. Tidak luput juga kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati Bogor, Bapak Rudi Sesmanto, dan Wakil Bupati Bogor, Pak Ade Rohandi atas respon yang begitu cepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tentunya klarifikasi hari ini merupakan bagian dari hak jawab yang diberikan kepada undang-undang terhadap seseorang yang ketika diberitakan memiliki hak jawab untuk melakukan klarifikasi atas statement pasca beliau menghadap Gubernur Jawa Barat untuk melakukan klarifikasi atas peristiwa yang terjadi terkait pemberian kompensasi tersebut, yang mana setelah terjadinya berita yang baru-baru ini viral, ternyata di kemudian hari adanya keterlibatan salah satu oknum organda yang merupakan atau memberikan tugas untuk melakukan pemotongan kepada para supir, yang mana di dalam statement itu adalah merupakan dengan alasan sebagai biaya operasional. Tentunya merunut dari beberapa video yang memang telah berkembang di masyarakat, banyak hal-hal yang memang tidak berkesesuaian yang membuat klien kami, Bapak Nandar bersama rekan-rekannya terhukum secara psikologis maupun sosial, yang mana faktanya di kemudian hari secara tegas diakui oleh oknum tersebut bahwa benar dengan alasan pemungutan tersebut karena tidak adanya biaya operasional yang diberikan atas pemberian kompensasi tersebut. Akan tetapi bila mana kita merunut dari video di awal pada saat video tersebut mencuat dan adanya klarifikasi antara Kabid Dishub Lalin Bapak Dadang bersama Saudara Emen, yang mana Sekretaris Organda juga pada saat itu hadir di dalam klarifikasi tersebut. Pada saat mengembalikan uang kompensasi yang disinyalir sebesar 11.200.000, tidak ada pengakuan secara tegas dari oknum sekretaris organda tersebut bahwa sebenarnya adalah perintah atau tugas yang diberikan kepada Nandar untuk meminta sejumlah uang kaitannya dengan operasional pemberian kompensasi itu. Kami juga menyesalkan kenapa pada saat itu
sebagai seorang pimpinan yang notabene membawahi KKSU, karena KKSU sepanjang sepengetahuan kami adalah kepanjangan tangan dari Organda kepada para supir angkot, tidak langsung di backup bahwa sebenarnya permintaan uang itu adalah atas perintah dari sekretaris Organda. Barulah ketika Bapak Nandar ini menyampaikan kepada Gubernur Jabar bahwa terjadinya peristiwa pemungutan tersebut adalah atas perintah dari sekretaris Organda, baru setelah itu ada pengakuan dari Bapak Haji Haryandi benar menerima sejumlah uang sebesar kurang lebih 8,5 juta yang kemudian diberikan kembali sebesar 3,5 juta sebagai uang lelah atau uang pengganti operasional. Karena berdasarkan pengakuan dari teman-teman semua, faktanya bukan sejumlah itu yang diberikan. Di sini juga hadir dari Saudara Deon yang merupakan pengurus KKSU Jalur 02 Cisarua, Bapak Saiful, yang memang menyerahkan sejumlah uang kepada Pak Haryandi, Haji Haryandi, yang seharusnya hal tersebut diakui secara tegas dan jelas bahwa tidak sejumlah itu yang diberikan. Faktanya berdasarkan pengakuan klien kami, Pak Saiful ini menyerahkan sebesar 7 juta dan Pak Deon sebesar 8 juta rupiah, yang berarti jumlahnya kurang lebih sebesar 15 juta, yang kemudian barulah 3,5 juta diberikan sebagai pengganti uang lelah karena sudah bertugas 24 jam untuk mendata angkutan sebanyak kurang lebih 400 lebih lah, yang 430 unit yang biasanya memang menarik angkot di wilayah Cisarua dan sekitarnya, termasuk jalur Pasir Muncang, Ciawi, Cibeduk, dengan harapan mengurangi kemacetan. Nah, tentunya hal-hal tersebut perlu kami klarifikasi, dan kami menyesalkan kenapa tidak dari awal sekretaris Organda itu mengakui bahwa pungutan tersebut atas perintah yang bersangkutan, sehingga seolah-olah hal tersebut terjadi pembiaran dan membiarkan anggotanya ini menjadi bully-bulian di media sosial. Dan tentunya hal tersebut tidak hanya berdampak secara pribadi, tapi juga berdampak terhadap keluarga Pak Nandar dan yang lain, yang seolah-olah hal tersebut merupakan mata pencarian didapat dari uang hasil kutipan. Ini perlu kami tegaskan juga bahwa dengan seperti itu artinya Saudara Haji Haryadi ini telah melakukan pembohongan publik terhadap fakta dan peristiwa yang sebenarnya. Karena pada saat melakukan klarifikasi, pada saat pengembalian uang yang diungkap oleh Saudara MN, harusnya pada saat itulah Saudara Haji Haryadi ini mengatakan bahwa memang itu atas perintah dari Organda. Harusnya pada saat itu dia mengatakan seperti itu. Jadi jangan seolah-olah pada saat peristiwa itu terjadi pembiaran yang mengakibatkan semua masyarakat menyalahkan kepada Saudara Nandar dan teman-teman yang mengutip dana itu tanpa persetujuan dari pengurus yang lainnya. Sedangkan uang tersebut justru tidak dinikmati oleh teman-teman. Nah, untuk itu kami meminta agar dari pengurus Organda Provinsi untuk menindak tegas oknum-oknum seperti ini. Dan kami juga berharap tindakan tegas dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor, terutama Bapak Bupati dan Wakil Bupati,
tidak hanya ini merupakan pintu awal terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pungli di Kabupaten Bogor. Jadi kita tetap berharap bahwa hal ini diungkap seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya, begitu juga untuk pihak kepolisian agar benar-benar melakukan proses hukum atas peristiwa ini, agar oknum-oknum yang memang terlibat dengan kejadian ini benar-benar mendapatkan mendapatkan efek jerah terhadap peristiwa seperti ini. Karena supir-supir angkot ini kan penghasilannya nggak seberapa lah. Artinya mereka bisa mendapatkan setoran, ada uang yang dibawa ke rumah itu untuk kondisi saat ini luar biasa. Jadi sudah waktunya kita ini untuk berani bicara, berani mengungkap bahwa hal-hal seperti itu sudah jangan lagi terjadi di Kabupaten Bogor. Saya atas nama pribadi selaku warga Kabupaten Bogor sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, juga kepada pihak kepolisian yang dengan cepat melakukan klarifikasi terhadap masalah ini, dan kami minta untuk diungkap dengan seterang-terangnya sesuai dengan komitmen dari Bapak Bupati Bogor bahwa dalam minggu-minggu ini akan disampaikan bahwa siapa sebenarnya yang memang terlibat, atau apabila ada oknum-oknum yang terlibat akan diungkap. Jadi kami berharap ini agar segera diumumkan siapa saja yang terlibat, agar beban moral teman-teman yang di lapangan yang sudah bekerja 24 jam, satu kali 24 jam membagikan atau mendata dana kompensasi tersebut, yang saat ini tentunya secara psikis terganggu tidak hanya pribadi tapi juga keluarga. Banyak sudah seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa Barat nih yang memperhatikan bagaimana kita melihat komen-komen dari netizen yang menuduh seolah-olah semua ini adalah ulah dari ketua KPSU. Padahal harusnya diungkap, ada berapa sih KPSU yang menerima kompensasi tersebut, ada berapa anggotanya, jalur mana saja yang memang menerima, diungkap dong semuanya. Kalau perlu dioknam ulang lah bahasanya, dicek kebenarannya, berapa saja yang didapat sebenarnya itu. Kalau perlu diaudit dengan sebenar-benarnya lah. Jadi itu saya dari kami. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang nanti mungkin akan dijawab langsung oleh klien kami. Terima kasih. Ya, silakan. Izin Pak, yang dalam hal terkait pungutan ini Pak, yang saya temukan di lapangan, saya juga hadir terkait tentang pembagian itu. Saya sudah wawancara dengan Pak Ketua Haji Jaryandi selaku koordinator divisi Ganda. Ya, pembagian itu totalnya semua ada 651 yang kami sayangkan, yang dapat kami informasikan dengan kemarin jumpa Presiden Pak Bupati terkait tentang ini. Nah, terus yang saya mau sampaikan ini uangnya kemana saja Pak mengalirkannya gitu Pak? Jadi begini, di dalam pembagian dana kompensasi itu ada 3 jalur ya Pak? Ya, 3 jalur. Ada 3 jalur yang meliputi jalur Cisarua, Cibeduk, dan jalur Pasir Muncang. Nah, masing-masing jalur ini memiliki pengurus KKSU tersendiri. Jadi kami pertama hanya fokus kepada kepentingan klien kami yang merupakan ketua KKSU 02 jalur Cisarua ya, gitu ya. Nah, tentunya seharusnya menurut kami dalam hal kaitannya dengan klarifikasi ketiga pengurus KKSU yang
berkaitan dengan dua jalur lainnya, itu seharusnya dipanggil juga untuk diklarifikasi. Ada berapa anggotanya, ada berapa angkutannya, dan kemungkinan ada atau tidaknya pungutan yang sama terhadap anggota masing-masing KKSU. Nah, ini kan yang belum kita temukan fakta di lapangan, bahwa kedua trayek tersebut belum dilakukan klarifikasi berapa banyak yang didapat dari masing-masing jalur. Tuh. Hanya saat ini karena viralnya itu yang dikutip dari jalur Cisarua saja, makanya yang hanya diberikan klarifikasi kan hanya jalur Cisarua. Kami belum mendapatkan juga berita berapa banyak yang didapat dari jalur Pasir Muncang atau dari Cibeduk, meskipun sudah ada di video terakhir adanya klarifikasi dari KKSU atau pengurus jalur Cibeduk, seperti itu. Jalur 02A saya Cisarua Sukasari, penerimanya berapa orang kira-kira Pak? Penerima Yang di data Bapak? yang di data saya itu kemarin saya ke Pak kasih angkutan informasi, Pak gimana, karena waktu itu saya ninggalin, apakah udah terbagi semua. Nah dia bilang ada tersisa 9 lagi, dia bilang seperti itu. Waktu di posko nggak tahu ketemu saya. Jadi yang dimaksud pertanyaan ini untuk khusus jalur 02. Penerima maksudnya? Penerimanya, Penerimanya berapa semua banyak? totalnya 430. 430. Ya, Itu untuk 02 saja ya Pak? 02 aja, 02A Cisarua. Itu untuk pemotongannya rata segitu. Pemotongan Penerimaan itu yang diterima terus kan dipotong katanya. enggak. Ini yang harus jadi dijelaskan. Ya. Jadi begini, saya bantu jawab ya, bahwa berawal mulanya kasus ini merebak, itu ada dugaan pemotongan sebesar Rp200.000 per speed, kan gitu. Nah, hal tersebut sudah diklarifikasi bahwa tidak semua yang dipotong sebesar itu. Tapi ada beberapa komunitas saja yang memang 200.000, terutama komunitas seksi yang diwakili oleh saudara MN yang mana di video awal berkomunikasi langsung dengan Gubernur Jawa Barat. Yang kedua juga 10 anggota komunitas Jedap namanya. Jedap itu sebesar 200.000 juga 2 juta. Selebihnya itu variatif. Para supir itu ada yang memberikan 50, ada yang 100 gitu loh. Jadi tidak semua memang sebesar Rp200.000. Jadi itu memang sudah diklarifikasi dalam video-video yang memang sudah tayang. Jadi fokus kami saat ini hanya melakukan hak jawab atas apa yang disampaikan oleh Haji Haryani selaku Sekretaris Organda DPC Kabupaten Bogor, yang mana bahwa pada saat klarifikasi itu saudara Haji Haryani ini sebenarnya mengetahui peristiwa ini. Hanya saja kenapa pada saat klarifikasi dengan Kabid Lalin Dishub Kabupaten Bogor, kenapa diam saja? Itu yang kita sikapi saat ini. Setelah Pak Nandar ini menghadap Gubernur Jawa Barat dan menyatakan bahwa terjadinya peristiwa itu atas perintah Haji Haryani, kan seolah-olah ini pembiaran, pembohongan publik, gitu loh. Seolah ini anggotanya ini dijadikan tameng, dijadikan bemper atas peristiwa ini. Nah ini yang kami sesalkan, gitu. Ketika di akhir terungkap, barulah beliau mengatakan bahwa uang ini tidak dimakan sendiri, dibagi-bagi nih 3,5, yang diterima 8,5 juta. Akan tapi ketika kita gali bahwa faktanya saudara Saiful bersama saudara Deon itu menyerahkan uang sebesar 15 juta. Ya begitu ya Pak Deon ya? Ya. Pak Deon 8 juta, Pak Saiful 7 juta, dan itu diserahkan di dalam mobil. dalam mobil. Di dalam mobil masih di lokasi. Masih di lokasi. Nah, izin Pak,
Yang kami tanyakan ini Pak, total seluruhan yang didapatkan oleh pungutan di lapangan itu dengan oleh supir-supir itu berapa Pak total? Kalau kita bicara total khusus jalur 02 ya, karena kita tidak masuk ke dalam KKSU lain. Jadi yang total didapat kalau dari kedua rekan-rekan yang memang diminta untuk melakukan bukan pungutan atau uang terima kasih lah, uang terima kasih atas bantuan mendata ya kan, merealisasikan bantuan segala macam itu untuk Pak Saiful itu menerima 7 juta, Pak Dewan 8 juta. 8 juta itu 15 juta diberikan ke Pak Haryadi. Selanjutnya ada cashback lah istilahnya, cashback sebagai uang lelah. Benar, oleh Pak Haryadi diberikan 3,5 juta kepada Pananda. Nah setelah itu dari 3,5 juta itu ada tambahan lagi dari Bapak Emen sebesar berapa Pak? 4 juta kurang lebih. Terus dari komunitas Jedab 2 juta. Nah itu nanti bisa dirincikan di total. Nah, dari 3,5 juta yang diterima, akhirnya kan permasalahannya meledak, viral. Nah dari 3,5 juta ini sebenarnya uang itu bukan belum terpakai ya Pak. Uang itu sudah dibagi-bagi tuh. Udah dibagi-bagi, akhirnya ditarik lagi untuk mengembalikan kepada saudara Emen. Sedangkan komunitas Sedap dikembalikan bukan melalui Pananda, tapi melalui anggota Satgas Organda inisial R yang mengantarkan langsung uang tersebut kepada komunitas Jedab sebesar 2 juta rupiah. Nah justru sebenarnya setelah dihitung-hitung, Pandanar ini justru ya memang tidak merasakan uang itu, karena sisa dari pengembalian uang sebesar 11,5 juta ya, setelah 15 juta dikurangin 3,5 juta sebagai uang lelah, itu kan dikurangin 2 juta untuk komunitas Jedab dan diberikan kepada juga saudara Dado sebesar 1 juta rupiah. Jadi sisa 8,5 juta ini kami menduga masih ada di Bapak Haryadi. Gitu. Haryadi selaku sekretaris Organda. Kita juga nggak tahu nih apakah jalur-jalur lain seperti Pasir Muncang, karena kan belum terungkap nih berapa sih sebenarnya yang diterima kan gitu, atau yang di Beduk berapa sih totalnya kan gitu. Sebenarnya masalah ini sudah Panandar sudah di awal itu berusaha untuk melindungi atasan. Kenapa? Karena menurut keterangan Panandar ada jaminan bahwa uang yang ditarik itu akan dikembalikan gitu Pak ya. Akan dikembalikan oleh Pak Haryadi. Tapi pada perjalanannya ketika Panandar ini ingin melindungi atasannya, fakta di lapangan justru menjadi terpojok dan berdampak psikologis tidak hanya kepada Panandar tapi juga berdampak kepada keluarga, teman-teman yang lain kan gitu. Nah, akhirnya dengan memberanikan diri Panandar ini menghadap Gubernur Jabar. Disitulah terungkap bahwa ada keterlibatan dari oknum Organda yang di awal bahwa dinyatakan juga oleh saudara Emen bahwa tidak terlibat nih oknum Organda maupun Disub gitu. Tapi kan faktanya saat ini diakui berdasarkan video yang kami miliki bahwa oknum Organda ini memang bersangkutan gitu. Terlepas alibi yang bersangkutan bahwa itu digunakan untuk operasional. Yang kami sesalkan selaku kuasa hukum, kenapa pengakuan itu tidak di awal pada saat dilakukan klarifikasi dengan Kabid Lalin Disub Kabupaten Bogor, Pak Dadang, dan di situ juga hadir saudara Emen. Di situ juga ada Panandar pada saat pengembalian. Harusnya sebagai pimpinan terhadap anggotanya diakui saja bahwa ini adalah beliau yang memberikan tugas. Akhirnya agar tidak melebar, terus terang aja bahwa
Organda bersama KKSU ini tidak ada operasional buat melakukan pembagian 1 kali 24 jam itu, dan bahwa bantuan ini mendadak lah istilahnya, yang seperti disampaikan bahwa ini kan bukan proyek Roro Jonggrang kan gitu, tapi kenapa di akhir baru dikatakan. Nah untuk itu kan yang dikorbankan saat ini jadi klien kami nih bersama rekan-rekan yang lain. Nah untuk itu kami meminta agar saudara Haji Haryadi selaku sekretaris Organda melakukan klarifikasi terhadap hal ini dan membuka seterang-terangnya perkara ini. Jangan sampai beliau ini nanti akan berdampak melakukan kebohongan publik gitu. Yang memang imbasnya menjadi kepada klien kami gitu. Sebagai pimpinan kan harusnya beliau membela anggotanya, bukan malah menjerumuskan anggotanya kan. Itu Pak. Gitu. Berarti Bapak Haji Haryadi ini memutuskan anggotanya berapa orang ya Pak, yang memutuskan anggotanya untuk suruh meminta ke pihak sipil itu Pak? Jadi begini, yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa KKSU terdiri 3 jalur. Ada jalur Cibeduk, Pasir Muncang, 02, Cisarua. Nah kami hanya melakukan klarifikasi yang berkaitan dengan klien kami, itu jalur 02 Cisarua KKSU. Yang anggotanya itu sebanyak 5 orang. Sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Haryadi bahwa 3,5 juta itu bentuk lelah terhadap 5 orang ya Pak. Betul. Itu. Jadi kita tidak akan masuk ke dalam trayek lain, tapi kita juga meminta agar untuk pungutan yang ada di trayek lain juga diungkap dong, biar fair. Gitu. Untuk selanjutnya sebagai tim kuasa hukum nih, langkah-langkah apa yang Bapak ambil untuk perkara ini, Pak? Untuk selanjutnya kami akan mengkaji masalah ini, apakah keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pak Hadi dapat berpotensi terkait penyebaran berita bohong, itu sesuai dengan ketentuan undang-undang IT. Itu. Dan kalau memang tidak ada klarifikasi yang sesuai dengan fakta, karena kami mungkin akan melakukan laporan kepada pihak kepolisian bahwa saudara Haryadi ini terindikasi melanggar ketentuan undang-undang IT dengan melakukan kebohongan publik. Karena indikasi itu jelas, yang mana adanya pembiaran oleh saudara Haryadi selaku pihak Organda pada saat klarifikasi dengan pihak Dishub seolah-olah berdiam diri, tidak ada klarifikasi bahwa benar beliau menugaskan kepada KKSU untuk melakukan pungutan gitu. Di akhir baru beliau mengatakan bahwa beliau mendapat uang 8,5 juta kan gitu. Yang 3 juta diberikan kepada KKSU. Artinya itu kan merupakan pengakuan yang seharusnya dilakukan di awal, bukan setelah saudara Pak Nandar ini selaku ketua KKSU menghadap Gubernur Jabar. Harusnya di awal dong, kalau memang beliau sebagai pemimpin yang baik kan, disampaikan oleh beliau bahwa ini memang saya menugaskan karena kami ini Organda tidak memiliki biaya operasional, itu akan lebih fair. Tapi ketika baru Pak Nandar mengakui di hadapan Gubernur Jabar, barulah beliau mengakui melalui statementnya gitu, dan dia mengatakan dengan tegas bahwa dia tidak makan sendiri kan gitu. Nah dengan pernyataan beliau tidak makan sendiri ini, siapa aja nih yang makan duit ini? Ini kan harus diungkap nih. Ada nggak keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait pungutan uang tersebut begitu? Oke. Ada lagi mungkin tambah? Cukup. Ada tambahan mungkin dari tim kuasa hukum atau mungkin dari kliennya? Silakan. Menyampaikan dari kemarin hasil kerja keras kita rekan-rekan di KKSU, ya alhamdulillah Bapak KDM atau disebut kita Bapak Gubernur, alhamdulillah saya menerima
3 juta rupiah, rekan-rekan kita, 1 orang yang 5 tim saya 2 juta. Saya sangat berterima sekali karena apa, lelah saya di dalam pekerjaan itu. Alhamdulillah ternyata Bapak kita di Jawa Barat, alhamdulillah dalam memperhatikan kita kerja di lapangan sebagai KKSU yang tidak diberikan dana operasional. Kemarin diganti sama Bapak Gubernur, Bapak KDM. Itu yang saya dapat sampaikan. Mungkin Untuk harapan ke depannya, Pak, terima kasih. harapan ke depannya apa yang Bapak inginkan? Ya, Ingin harapan sampaikan di sini. kedepannya, ya mudah-mudahan KKSU sekarang udah muncul, mudah-mudahan ada perbaikan, ada perhatian, karena kita ini di lapangan kalau memang kita supir tidak ada perhatian ya, para pengemudi dari kita KKSU, siapa lagi yang akan memperhatikan? Jadi sekalian saya mungkin di sini ya minta maaf kepada rekan-rekan pengemudi atas kesalahan saya. Saya kalau nggak disuruh nggak mungkin hal ini terjadi, karena dari dulu juga saya nggak pernah yang namanya meminta-minta dengan pengemudi kita yang ada di jalur Cisarua 02A, tidak pernah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi rekan-rekan yang merasa dipungut 200.000 sama tim kita di lapangan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para pengemudi kita di jalur Cisarua. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siap. Ya.